Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini ada soal tentukan interval fungsi Px yang tidak pernah turun jika Px sama dengan X dikali 6 min X kuadrat. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Oke, kita selesaikan. Pertama, kita tulis dulu fungsinya. Ya. Jawab. Pertama kita tulis dulu Px. Nah, X dikali 6 min X kuadrat. Salah. Ya, di sini dia. Nah, kita sederhanakan, kita buat bentuknya jadi X pangkat 3 itu, supaya nanti bisa lebih mudah untuk menurunkannya. Oke, ini 6 kali 6 dikuadratin jadi 36. Ya, ini jadi min 12x ditambah x kuadrat. Ya, sehingga kita bisa buat ini sama dengan 36x dikurang 12x kuadrat ditambah x pangkat 3. Oke, kita sudah dapat untuk Px-nya. Sekarang kita cari P aksen X atau turunan pertama dari P, ya, yaitu 36. Ya, 36x diturunkan terhadap X jadi 36 dikurang 12 X pangkat 2 berarti 12. Nah, pangkatnya dikalikan ke depan jadi 12 kali 2 sama dengan 24, ya. X pangkat 2 dikurang 1 kan hasilnya 1, ya. Nah, ditambah 3 kali 1 jadi 3 X kuadrat. Oke, baik. Nah, sekarang kita sudah dapat P aksen X-nya. Nah, ingat syarat. Nah, syarat fungsi tidak pernah turun. Nah, tidak pernah turun, ya. Apa itu? Ya, turunannya, ya, P aksen X lebih besar sama dengan, ya, ingat ya, kalau tidak pernah turun itu berarti dia konstan atau enggak naik terus. Nah, berarti ada sama dengannya. Oke, P aksen X-nya apa? Kita tulis lagi 36 dikurang 24x ditambah 3x kuadrat sama dengan lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan mencari faktornya. Nah, ini kita cari faktornya, ya. Nah, ini 3. Nah, di sini kita tulis 6, ya, karena faktor dari 36 itu salah satunya adalah 6 kali 6, ya. Ya, di sini itu pasti minus, ya. Kenapa? Karena minus. Kenapa minus? Ya, ada yang tahu? Ya, karena di sini itu adalah ini min 24x. Nah, ini min 24x, ya. Nah, jadi di sini ada salah satunya ada yang 3x. Nah, di sini ada yang x. Nah, ketika dikalikan 6 kali 6 36, kemudian min 3x kali min x sama dengan 3x kuadrat. Kemudian 6 dikali min x sama dengan min 6x ditambah min 3x kali 6 berarti min 18x. Jadi min 6x dikurang 18x sama dengan min 24x. Ya, lebih besar, ya, lebih besar sama dengan 0. Oke, baik. Oke, selanjutnya kita cari dulu titik x-nya, ya. Kita buat ini menjadi persamaan terlebih dahulu, ya. Sama dengan 0, jadi ini min 3x sama dengan min 6, sehingga x sama dengan min 6 per min 3. Min 6 bagi min 3 sama dengan 2, ya, bagus. Oke, lanjut. Selanjutnya 6 min x sama dengan 0, sehingga x sama dengan 6, sehingga nanti kita dapat x1 nya sama dengan 2, x2 nya sama dengan 6. Selanjutnya kita buat garis bilangannya. Nah, ini berarti 2, yang di sini 6. Nah, kita uji.
kita uji titik yang ada di sini nih. Nah, kita buat di sini misalkan 7. Nah, kalau di sini kita misalkan 5 deh di tengah-tengah. Nah, sedangkan yang di sini kita misalkan 0 aja ya, biar mudah. Kok 5? 0, maaf. Ya, selanjutnya kita uji. Ujinya kemana? Ujinya ke P aksen X-nya. Nah, itu. Sehingga nanti ketika X sama dengan 0, maka P aksen 0 itu sama dengan 36 dikurang 24 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 kuadrat sama dengan 36 ya, karena 24 kali 0 sama dengan 0, 3 kali 0 juga 0, sehingga hasilnya 36 dan positif. Berarti di sini itu nanti akan positif ya. Oke, selanjutnya X sama dengan 5, berarti P aksen 0 sama dengan 36 dikurang 24 dikali 5 ditambah 3 dikali 5 kuadrat sama dengan 36 dikurang 24 dikali 5 berarti 120 ditambah 75 ya, karena 3 kali 25. Oke, ini akan menghasilkan 36 ditambah 75 kan dapat 111 ya. 111 kemudian udah dikurang 120 berarti hasilnya min 9 ya. Min 9 berarti minus, hasilnya minus, berarti kita buat di sini tandanya minus. Oke. Sekarang selanjutnya kita buat X sama dengan 7. Nah, bagaimana P aksen X 0-nya? Nah, kita buat maaf, ini 5, yang ini 7 ya. Ini 36 dikurang 24 dikali 7 ditambah 3 dikali 7 pangkat 2. Nah, hasilnya 36 dikurang 24 dikali 7 ya. Kita cari di sini 24 kali 7 8 148 148 salah, harusnya 168 ya. 3 dikali 7 pangkat 2 berarti 49 kali 3 9 kali 3 7 2 147 ditambah 147. Nah, hasilnya berapa? 147 ditambah 36 tambah 3 183 dikurang 168 ya, dikurang 13 dikurang 8 5 sisa 7 kurang 6 1 berarti positif 15. Nah, berarti positif kan? Nah, karena positif kita buat positif. Nah, karena tadi katanya tidak pernah turun, berarti kan naik. Berarti kalau naik itu berarti dia positif. Nah, kita buat ke arah yang positif. Nah, dari 2 ke arah yang positif kemana? Ke kirinya. Nah, gini. Nah, terus yang 6 gimana? Sama juga kita buat ke arah yang positifnya. Oke. Jadi intervalnya adalah interval dari fungsi Px yang tidak pernah turun adalah X lebih kecil sama dengan 2 atau X lebih besar sama dengan 6. Oke. Sudah selesai. Ya, terima kasih.